warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aris Suryadi dengan NIM 41121138 dari program studi Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil pengerjaan ujian tengah semester saya untuk mata kuliah grafik dan visualisasi data dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Iqbal Habibi. Lalu lanjut saja untuk nomor 1. Di sini saya ada soalnya yaitu analisis data pertanian. Sini saya menggunakan Google Colab. Nah, pada bagian pertama tentang analisis data pertanian, saya menggunakan library Pandas untuk memuat mengklasifikasikan tipe data seperti mengubah kolom tanggal menjadi format datetime. Dari statistik deskriptif saya menemukan, dan selanjutnya dari statistik deskriptif saya menemukan bahwa rata-rata suhu adalah 31,5 derajat Celcius dan rata-rata curah hujan 202,5 mm. Dan untuk melihat hubungan antar variabel, saya juga membuat heatmap korelasinya seperti ini. Dan hasil analisisnya cukup menarik. Curah hujan dan produksi memiliki korelasi negatif yang kuat, yaitu 0,83 yaitu minus 0,83. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi curah hujan maka produksi tanaman cenderung menurun. Lalu yang kedua, soal kedua di sini lanjut ada analisis tren produksi. Saya juga menggunakan Google Colab. Berikut hasil dari tampilan line chart tren produksi. Saya menganalisis tren produksi bulanan di sini. Visualisasi yang paling tepat di sini adalah line chart karena memudahkan kita melihat perubahan data dari waktu ke waktu. Pie chart. Di sini mengapa saya pie chart tidak sesuai? Pie chart tidak saya gunakan karena tidak cocok untuk melihat pola perubahan. Berdasarkan grafik garis yang dihasilkan, kita bisa melihat bahwa produksi sangat fluktuatif. Lalu di sini identifikasi tren datanya. Produksi terendah terjadi di bulan Maret sebesar 8 dan kembali melonjak ke titik tertinggi di bulan Mei sebesar 13. Lalu di sini lanjut ke soal 3 yaitu analisis korelasi smart farming. Pada bagian smart farming saya kembali menggunakan heatmap. Terlihat bahwa suhu memiliki korelasi positif terhadap produksi atau produksi meningkat saat suhu naik, sedangkan kelembapan berkorelasi negatif. Namun saya juga memberikan catatan penting di sini. Hubungan korelasinya di sini tidak selalu menunjukkan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Bisa saja ada faktor eksternal lain yang sangat mengaruhi produksi seperti kualitas tanah, pupuk atau jenis tanaman. Dan rekomendasi analisis lanjutannya, beberapa analisis lanjutan dapat dilakukan yaitu regresi linear untuk memprediksi produksi dan menambahkan jumlah data agar hasil lebih akurat. Lalu di sini nomor 4 untuk menganalisa distribusi produksi secara spasial, saya memetakan data koordinat yaitu
latitude dan longitude, atau menggunakan scatter plot. Pada peta ini, besarnya ukuran titik dan terangnya warna mempresentasikan tingginya nilai produksi. Manfaat dari visualisasi ini adalah pemerintah jadi tahu atau mengambil keputusan dan dapat dengan cepat melihat wilayah mana yang produksinya rendah. Seperti titik koordinat minus 6.40,107.0, sehingga wilayah tersebut bisa dijadikan prioritas pembangunan seperti perbaikan irigasi atau bantuan pupuk. Dan manfaatnya di sini yaitu mempermudah identifikasi wilayah prioritas dan membantu perencanaan pembangunan pertanian, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dan mempermudah monitoring kondisi produksi antar wilayah. Lalu di sini di soal 5 yaitu analisis time series suhu. Sini saya juga menggunakan Google Colab lagi, dan di sini terakhir saya melakukan analisis time series untuk data suhu. Grafik awal menunjukkan tren kenaikan suhu yang sangat konsisten dari Januari 30 derajat Celcius hingga Mei 34 derajat Celcius. Karena ada tren yang jelas, saya mencoba melakukan forecasting atau prediksi menggunakan model linear. Ini rekomendasi lanjutannya. Hasil prediksinya dievaluasikan pada grafik ini, dapat dilihat, dan ini ada kode dari data nampinya. Dapat dilihat bahwa untuk berikut hasil prediksi melakukan model linear regresi dari Libreris Cliticlearn. Hasil prediksinya divisualisasikan pada grafik ini. Dapat dilihat bahwa untuk bulan ke-7 contohnya, prediksi suhu berada di atas data sebelumnya, yang berarti suhu diperkirakan akan terus meningkat secara berkelanjutan. Dan hal ini menunjukkan kemungkinan adanya peningkatan suhu secara berkelanjutan. Dan kesimpulannya, untuk forecasting adalah untuk membantu peneliti memberikan kondisi suhu di masa depan berdasarkan pola data historis. Dan analisis ini dapat digunakan juga untuk pemantauan perubahan iklim, perencanaan pertanian, dan mitigasi dampak lingkungan. Dan mungkin sekian penjelasan dari hasil ujian tengah semester saya, dan seluruh shortcode Python yang saya gunakan juga dapat diakses melalui link Google Colab di sini. Dan kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Untuk Kak Iqbal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.